Hai, The Interchange akan menjawab pertanyaan dari kaum pemuda. Yang pertama, apakah teologi penting buat anak muda? Jawabannya yes, of course. Bahkan bukan cuma buat anak muda, anak-anak kecil pun juga perlu teologi. Waktu kita bilang, oh saya nggak mau berteologi, itu juga sebetulnya adalah teologi yang kita anut, bahwa kita tidak mau teologi. Tapi teologi itu apa sih? Teologi itu adalah pengenalan akan Allah kan? Atau bahkan seorang teolog bilang, teologi itu adalah percakapan kita dengan Allah tentang dirinya. Dia menyatakan dirinya melalui wahyu Alkitab, melalui penyataan dirinya, dan kita mau kenal dia dari itu, dan kita bercakap-cakap dengan dia. Waktu kita belajar teologi, Calvin bilang kita juga akan kenal diri kita. Kalau kita kenal Allah, kita kenal diri. Kalau kita kenal diri, kita akan mau nggak mau ingin kenal Allah. Maka ya, kita perlu teologi. Kenapa kita perlu teologi? Karena kita mau kenal pencipta kita. Kita mau tahu pengenalan tentang diri kita, dari kita kenal pencipta kita, dan kita mau tujuan apa yang dia mau berikan di dalam hidup kita. Tentu yang dimaksudkan teologi bukan kita harus baca Reformed Dogmatics misalnya, 4 volume besar dari Herman Bavinck itu, atau masuk ke STT, tetapi kita mau terus-menerus belajar dan menggali relasi yang Tuhan itu simpan, satu harta yang terpendam itu bagi hidup kita. Maka iya, pemuda perlu teologi. Yang kedua, saya punya problem, gimana supaya orang tua dia suka sama saya. Nah, ini curhatan dari orang yang memperjuangkan penerimaan dari calon mertua nih. Dan saya mau mengatakan thank you karena sudah sharing pergumulan itu, tapi tidak ada tips and trick atau metode untuk mendapatkan hati calon mertua. Bahkan faktanya, kita nggak perlu kok pikir tentang tips and trick atau metode A, metode B, metode C. Iman Kristen mendorong kita untuk membangun satu relasi yang genuine, satu relasi yang jujur, relasi yang organik dan bukan relasi yang mekanik. Teman-teman tahu ya, relasi mekanik itu misalnya kalau dia bilang A, saya jawab B. Kalau dia katakan C, saya katakan D. Itu mekanis. Kita bikin itu semua jadi satu tanya jawab Q&A yang baku begitu ya. Tapi tidak ada hal tersebut di dalam iman Kristen. Relasi yang kita harus bangun adalah relasi yang genuine, yang jujur. Nah, konkretnya apa? Konkretnya adalah fokuslah pada kejujuranmu, intentionmu ketika kamu datang dan berkenalan dengan orang tua dari pasanganmu misalnya. Be truthful, be honest. Kamu datang untuk apa? Apakah kamu mean good atau mean harm? Be kind setiap saat, jadilah baik. Dan kalau kamu belum bisa menjadi jujur dan baik, maka mungkin sebelum berelasi kita perlu fix isu di dalam diri kita dulu. Kita perlu beresin masalah kita dulu, baru kemudian kita bisa berelasi. Nah, bagaimana kalau misalnya tetap ditolak? Padahal kita sudah jujur, kita sudah baik. Maka kita bisa cari tahu dulu apa yang ditolak. Kalau itu sesuatu yang benar, maka terima sebagai laki-laki, koreksi itu. Kalau itu bukan sesuatu yang benar, itu sesuatu yang tidak benar, yang misalnya mereka kira itu kamu, ya, maka kamu bisa berjuang untuk mengubah image itu perlahan, sabar, berjuanglah dan berkomitmenlah dengan pasanganmu untuk sama-sama berjuang di dalam hal tersebut. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari orang yang karirnya lagi dibangun nih. Bangun karir itu berat. Boleh berhenti pelayanan dulu nggak? Nah, teman-teman, rasanya bukan pada waktu kita merintis karir aja kok berat. Orang yang ada di top of the business dan lain sebagainya, mereka punya everything, itu tetap berat kok. Membagi waktu dengan pelayanan, dengan pekerjaan, itu nggak pernah jadi satu hal yang gampang dan sekedar flipping the hands gitu ya, balikin tangan. Jadi kalau kamu pikir kamu berhenti di awal untuk sementara, mungkin harus hati-hati karena yang sementara itu bisa dengan mudah jadi selamanya berhenti. Dan saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh mengatur pelayanan ketika kita mulai pekerjaan. Tentu ada responsibility baru yang kita harus perhatikan, ya, tanggung jawab baru. Mungkin bentuk pelayanan itu akan berubah dan itu tidak bisa disalahkan. Dan memang itu tidak salah. Yang menjadi hal yang penting kita perlu perhatikan adalah komitmen hati kita terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Waktu kita harus mengubah misalnya kebiasaan pelayanan yang umum ketika kita mulai bekerja, apakah itu karena kita malas melayani, kita nggak mau melayani lagi, kita lebih senang bekerja dan mencari uang, atau memang itu suatu pergumulan yang jujur. Komitmen hati di hadapan Tuhan itu harus pertama. Baru yang kedua adalah kita mengatur waktu, time management. Kita memang perlu atur waktu, misalnya dulu sebelum bekerja, setiap hari kita bisa datang ke gereja dan melayani misalnya. Setelah bekerja maka perlu diatur, teman yang lain setelah berkeluarga perlu diatur, itu oke. Tapi pertama komitmen hati dulu. Baru kemudian komitmen secara waktu, time management itu perlu dilakukan. Dan saya encourage teman-teman untuk bicara dengan mentor misalnya, atau hamba Tuhanmu di gereja, dan percakapan itu penting supaya mereka tidak berasumsi kamu sekedar meninggalkan pelayanan.
Padahal kamu ada pergumulan yang kamu rasakan. Dan justru di dalam percakapan itu biasanya orang lain bisa membantu kita mulai mengatur waktu dan pelayanan kita. Pertanyaan berikutnya. Saya tertarik teologi gereja sebelah, boleh nggak mempelajari teologi lain? Tentu nggak ada larangan ya, kita bisa belajar dari teologi yang berseberangan bahkan dengan apa yang kita pegang, atau pengajaran dari gereja lain, nggak ada salahnya dari hamba Tuhan lain. Tetapi saya akan encourage sama seperti kita semua yang waktu kecil dididik di dalam rumah orang tua kita, ada house rules dari orang tua yang pertama kita perlu pegang dulu. Apa yang orang tua mau tanamkan, yang mau ajarkan, itu dulu kita mesti pegang menjadi satu fondasi sebelum kita mulai berinteraksi dengan rumah-rumah orang lain. Dan ketika kita menjadi seorang Kristen yang dewasa, kita perlu tahu apa yang sebetulnya kita pegang. Gereja yang baik, dia akan dengan jujur mengatakan kepada jemaatnya, ini pengajaran gereja ini, di mana dasarnya, mengapa memilih memegang dasar itu, dan Anda perlu pegang itu sebelum berinteraksi dengan teologi yang lain. Menikah dengan orang yang beda gereja, boleh atau enggak? Nah, tentu ini nggak jadi satu pergumulan yang mudah ya. Tidak ada salahnya menikah dengan orang dari gereja yang lain selama dia adalah orang Kristen yang beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, maka ya kita boleh menikah dengan orang yang beda gereja. Tetapi yang menjadi pergumulan adalah setelah menikah, gereja apa yang akan kalian datangi, yang akan menjadi rumah kalian, gereja yang akan rutin, di mana kalian beribadah, dimuridkan di sana dan dibesarkan di sana. Dan ini jadi satu percakapan yang perlu, bukan hanya dia Kristen, saya Kristen, tapi nanti setelah menikah, kemana kita akan pergi? Di mana rumah kita nanti? Nah, itu satu percakapan yang Anda mesti punya dengan pacarmu, dan biarlah itu dibicarakan sekarang, jangan tunggu, pokoknya kalau sudah nikah, baru kita bicarain. Karena itu penting ya, kita tidak bisa seorang pasangan, suami istri, berjalan dan melayani di dua rumah yang berbeda selamanya. Maka biarlah itu jadi percakapan yang Anda lakukan sekarang. Kalau misalnya gaji kurang besar, bolehkah pindah pekerjaan simply karena gaji yang lebih besar? Nah, ini jadi satu pergumulan yang baik juga kalau Anda memikirkan tentang ini. Dan saya harus mengatakan bahwa pindah pekerjaan karena honor itu tidak salah, tapi akan jadi salah kalau hanya karena honor. Oh, sekedar gaji lebih besar maka kita pindah dengan gampang ya. Padahal ada hal-hal lain, bahkan bukan bicara rohani sekalipun, ada hal seperti apakah kita berkembang, apakah kita bisa bertemu orang lebih banyak, apakah pekerjaan itu memberikan ya balance yang lebih tinggi. Ini secara manusia juga dipikirkan, bukan cuma gaji. Nah, secara rohani bagaimana? Terlebih ya, secara rohani kita mesti berpikirkan dan kita mesti tanya, apakah di dalam pekerjaan yang baru saya makin bisa melayani Tuhan dengan lebih baik? Dan saya nggak bicara melayani di gereja ya, itu salah satu aspek iya. Tapi apakah saya bisa melayani Tuhan secara pribadi di dalam hidup saya dan melalui pekerjaan ini dengan lebih baik? Nah, itu mesti dipikirkan. Kemudian kita juga bisa tanya, apakah pekerjaan ini memberikan saya kesempatan untuk bersaksi lebih besar? Atau apakah pekerjaan ini membuat saya hanya dikenal sebagai orang yang pindah kerja karena honor? Jadi tidak salah, tapi biarlah itu jangan jadi satu-satunya aspek di dalam menentukan kita itu pindah pekerjaan. Harus mulai dari mana untuk membangun spiritualitas? Kayaknya kalau pertanyaan pemuda seperti ini, it's too good to be true ya. Tapi hopefully it's true. Harus mulai dari mana untuk membangun spiritualitas? Mulailah dari relasi pribadi pada Tuhan ya. Don't mistake theology with only about books, tentang buku-buku saja. Teologi itu bicara relasi Anda dengan Tuhan. Dan jangan juga mistake pelayanan gerejawi dengan relasi. Karena pelayanan gerejawi bisa menipu kita kira kita kenal Tuhan. Kita kira kita dikenal Tuhan, kita berelasi dengan baik, tapi ternyata itu cuma schedule and not relationship. Mulailah dari relasi yang pribadi dengan Tuhan, dan relasi yang pribadi dengan Tuhan bukan cuma sekedar masuk kamar doa secara pribadi, tapi benar-benar ya, kita minta kepada Tuhan, Tuhan kasih tahu kepada kita melalui firman-Nya apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Dan mulai belajar untuk berdoa menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan, kita nggak tahu mesti mulai dari mana. Dan kita bisa mulai dari itu, kita minta Tuhan kasih tahu kepada kita dari mana kita mesti coba. Dan kemudian kita nggak bisa sendiri, kita perlu community, kita perlu komunitas, kita perlu orang-orang lain untuk sama-sama bergandengan tangan dengan kita dan memberitahukan kepada kita harus mulai dari mana. Kalau kita sudah punya gereja yang baik, maka mulailah dari membangun relasimu pribadi dan kemudian bawalah di dalam komunitas supaya kamu dan orang-orang lain saling menajamkan di dalam relasimu dengan Tuhan. Itu spiritualitas yang baik.
Apakah setiap orang perlu memiliki satu tujuan besar di dalam hidup, ataukah hidup bisa bermakna tanpa tujuan yang jelas? Ya, ini pertanyaan yang nggak cukup dijawab hanya di dalam satu Q&A yang singkat ya. Tetapi wajar kalau kita ketika menggumulkan makna di dalam hidup, tujuan di dalam hidup itu kita penuh dengan kecemasan dan pertanyaan. Orang bilang kalau kita jadi kaya then everything is okay. Ternyata banyak orang kaya yang kemudian setelah kaya tidak merasa hidupnya memuaskan. Mau jadi kaya? Boleh. Setelah kaya, kekayaan untuk apa? Mau jadi bebas? Setelah bebas, kebebasan itu mau dipakai untuk ngapain? Mau jadi sehat? Oke, ada kesehatan itu baik. Setelah sehat, kemudian kesehatan itu untuk apa? Ini jadi satu pertanyaan yang terus dipertanyakan. Apa tujuan hidup? Apa yang mesti diraih? Goal apa yang mesti didapatkan? Dan waktu mengejar goal itu kok makin cemas ya, nggak makin tenang. Apakah ini realita kehidupan hari ini? Nah, kita memang perlu tujuan ya. Kita perlu tujuan. Kalau kata Confessions Reform yang terkenal, apa sih tujuan akhir hidup manusia? Dia bilang, to glorify God and to enjoy Him. Untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia. Tapi apa artinya? Nah, seorang teolog lain bilang, kalau kamu mau tahu purpose di dalam hidup, tidak ada yang lebih baik dari to confirm your image, ya, mengkonfirmasi gambar dan rupa Allah di dalam dirimu yang sekarang sudah ditebus oleh Kristus. Tapi kita bingung kan, ini konkretnya seperti apa ya? Apa artinya glorify and enjoy, dan apa artinya to confirm our image in Christ secara konkret? Maka seorang teolog mengatakan, dan saya setuju ya, yang dimaksud dari pernyataan-pernyataan teologis yang limpah dan kaya itu, kalau sederhananya adalah kita mesti belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan tidak menggunakan cara-cara yang spektakuler atau extraordinary, tapi simply kita yang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita siap untuk dipimpin Tuhan melalui firman, melalui komunitas, melalui pergumulan, ke dalam langkah-langkah yang tepat. Dan kita selalu buka mata kita dan telinga kita, kita peka bagaimana Tuhan pimpin kita. Baik dari firman yang kamu baca, baik dari orang-orang lain yang bergumul bersama dengan kamu, baik dari kesaksian, baik dari pujian, dari khotbah, dan lain sebagainya. Kita peka dengan itu semua karena kita mau menikmati perjalanan kita dengan Tuhan. Ini tujuan hidup yang utama. Tujuan hidup yang lain itu comes secondary. Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, maka kita baru bisa mengamini apa yang dikatakan Roma 8 ayat 28. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Kiranya ini memberkati Anda. Tuhan memberkati.